Cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan, termasuk pahlawan gereja yang ikut dalam proses kemerdekaan, menyerahkan seluruh jasa-jasa mereka kepada Tuhan. Untuk itu mari kita menyanyikan cipta Pelayan. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan Pancasila yang diikuti oleh seluruh jemaat pada malam hari ini. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan vokal grup dari Pelkat Taruna yang akan dilanjutkan oleh persembahan pujian juara 1 Lomba Solo Lagu Perjuangan yang diwakilkan oleh Pelkat PKP. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari tundukkan kepala dan angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami jemaat umat Tuhan yang Kau utus ke dalam dunia ini, hidup di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami, bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kami merayakan 74 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, yang kami aminkan sebagai berkat di tengah perjuangan para pemimpin bangsa, para pahlawan, para pendahulu kami. Oleh sebab itu, mensyukuri dan memaknai akan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, maka kami melandasi semua itu di dalam terang firman-Mu. Kalau sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan bersaksi tentang firman-Mu, maka kami mohonkan dengan rendah hati kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami arti kemerdekaan dalam iman percaya kami kepada Kristus Yesus. Bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22. Kitab Roma pasal 6 ayat 22. Hanya satu ayat, oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama dengan keras dan kuat sebagai orang yang sudah sungguh-sungguh dimerdekakan. Roma pasal 6 ayat 22 kita baca bersama, kita mulai.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Merdeka. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bersyukur bersama di hari ini sebagai jemaat dan juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Kita mensyukuri atas berkat anugerah Tuhan yang sudah menganugerahkan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Dan dalam syukur itu kita mensyukuri 74 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Lalu sebagai orang percaya, bagaimana kita memaknai kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan itu, baik sebagai warga negara ataupun juga dalam panggilan kita sebagai warga gereja. Bagaimana kita memaknai arti daripada kemerdekaan itu? Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang menarik adalah kalau Anda baca dalam kitab Perjanjian Baru, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata merdeka. Itu pada umumnya menggunakan atau diterjemahkan dari bahasa Yunani Eleuthero. Kenapa saya katakan ini menarik dan luar biasa? Karena kata merdeka itu tidak diterjemahkan hanya dengan kata Eleuthero, tetapi ada kata El di sana. Bapak Ibu pahami dengan benar ini, ketika Anda menyebut Israel, ketika Anda menyebut Bethel, rumah Allah, ketika Anda menyebut El Shaddai, El itu menunjuk pada Tuhan. Jadi kalau kata merdeka itu dalam kitab Perjanjian Baru berbahasa Yunani diterjemahkan dengan Eleuthero, maka dia menegaskan bahwa kemerdekaan itu dianugerahkan oleh Allah. Ini yang benar, dan yang harus kita pahami dengan benar. Makanya dikatakan Eleuthero. Ini sesuatu yang diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah. Itulah sebabnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar juga 1945, di sana jelas pada alinea yang ketiga dikatakan atas berkat rahmat, coba lihat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini, itu dia, Eleuthero, kemerdekaan itu merupakan anugerah daripada Allah. Dan bangsa Indonesia menyadari hal itu. Oleh sebab itu di alinea ketiga ketika mereka menyatakan kemerdekaan itu, dinyatakan di sana atas berkat rahmat Allah. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kemerdekaan itu dianugerahkan oleh Allah, dan kita juga bisa bahasakan
Tuhan memberkati segala perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu, sehingga kemerdekaan itu bisa kita raih. Maka bagaimana kita memaknai atau bagaimana kita mengerjakan kehidupan ini supaya kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Ini yang penting. Dalam perspektif firman Tuhan, kata kemerdekaan atau merdeka itu menunjuk pada dua hal. Dikatakan di sana begini: bebas dari dominasi dosa. Lalu kedua, dimerdekakan atau bebas dari kuasa dosa. Jadi secara sederhana dikatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang benar-benar sadar bahwa dirinya sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Dosa itu asalnya dari mana? Dari mana datangnya dosa? Sejak awal kita tahu Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa oleh karena mereka mendengar rujukan dari itu. Maka sejak saat itu manusia dijajah oleh iblis melalui perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Maka firman ini mau mengatakan bahwa orang yang merdeka adalah orang yang menolak untuk dijajah oleh iblis, adalah orang yang menolak untuk dijajah dan hidup di bawah kuasa dosa, kuasa iblis. Tapi Pak Pendeta, masih aja ada orang yang hidup di dalam dosa. Itu berarti dia belum benar-benar memaknai dan memahami benar kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada dirinya, karena dia masih memberikan dirinya untuk dijajah oleh iblis sehingga dia masih hidup di dalam dosa. Padahal dia sudah dimerdekakan. Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari buka bersama-sama saya. Lihat baik-baik di sana firman Tuhan katakan apa. Yohanes pasal 8 ayat 36. Injil Yohanes 8 ayat 36 firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu bukan lagi orang jajahan, tidak. Anak sudah memerdekakan kamu. Dan kemerdekaan itu yang kita juga bahasakan dengan keselamatan. Engkau orang yang merdeka. Oleh sebab itu engkau terlepas dari penjajahan kuasa dosa. Dan oleh engkau lepas dari kuasa dosa, maka engkau adalah orang-orang tebusan yang sudah sepatutnya menerima anugerah keselamatan di dalam hidup. Dan keselamatan itu ditandai dengan salib. Salib ini tanda keselamatan, tanda pembebasan, tanda kemerdekaan saya. Sekalipun lagi viral ya, orang hina-hina salib, iya kan? Tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Anda, memang jauh hari sebelum orang itu bicara tentang salib, jauh hari sebelum viral orang hina-hina salib hari ini, memang sudah dibilang di dalam ayat Alkitab. Mau lihat ayatnya? Buka pertama Korintus pasal 1. Mari Bu. Pertama Korintus pasal 1 ayat 18. Jadi memang dari dulu sudah dibicarakan itu. Dan jangan heran kalau muncul sekarang. Mari perhatikan. Sebab pemberitaan salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah the power of God, kekuatan Allah. Ya kan? Jadi memang sudah dari dulu orang dan bicara tentang kalau hari ini viral orang mengejek-ngejek itu salib.
Memang dari dulu sudah dibilang, bagi mereka itu yang akan binasa, salib itu memang sebuah kebodohan. Tetapi bagi kamu yang akan diselamatkan, salib itu adalah kekuatan Allah. Dan di dalam kekuatan Allah itulah engkau dibebaskan, engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan dari segala kuasa-kuasa dosa. Itu dia. Jadi jangan lagi beri diri kita untuk hidup di dalam dosa. Jangan lagi berkompromi dengan segala perbuatan, perkataan, pikiran yang mendatangkan dosa. Jangan lagi. Tinggalkan semua itu. Engkau tidak lagi hidup di bawah jajahan kuasa dosa. Sekali lagi, firman Tuhan menegaskan itu. Jikalau anak sudah memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Coba bilang untuk orang di sebelah kanan. Bilang orang di sebelah kanan yang tepuk, kita sudah merdeka. Dan ingat baik-baik, sudah merdeka dari kuasa-kuasa dosa. Jangan lagi beri diri kita dalam perbuatan, perkataan, pikiran yang mendatangkan dosa. Sudah bebas, lepas, tidak ada lagi. Jangan biarkan dirimu dijajah lagi oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa dosa, oleh iblis, oleh setan. Jangan lagi. Jangan lagi. Jangan beri ruang sedikit pun kepada kuasa-kuasa itu, karena engkau sudah dimerdekakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa yang ada di atas bumi, di atas langit, di bawah bumi ini akan bertekuk lutut. Engkau berkuasa atas mereka, jangan mereka yang berkuasa atas engkau. Jangan dosa yang berkuasa atas engkau. Jangan. Kebanyakan orang kadang-kadang datang, Pak Pendeta tolong doakan saya, ini tidak bisa lepaskan kebiasaan buruk. Nah itu masih dijaga oleh dosa itu. Harusnya dengan mereka, jangan dosa itu yang menguasai dirimu. Engkau yang berkuasa kepada mereka untuk mengatakan jauh-jauh dari saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak mau lagi bergaul, terlibat dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu keyakinan kita orang percaya. Itu sebagai orang percaya. Yang kedua, bagaimana sebagai warga gereja, sebagai warga negara? Bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini ketika Tuhan menganugerahkan kemerdekaan ini dan menempatkan kita di tengah-tengah bangsa dan negara ini? Sebagai orang yang sudah diberikan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, maka kita punya tugas tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan kita lakukan. Kita jangan dulu bicara tentang hal-hal kemerdekaan yang besar, tugas tanggung jawab yang besar. Mari mulai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kehidupan kita sebagai warga negara ini juga sudah turut membawa atau membuat orang lain merasa merdeka di dalam hidupnya? Karena kadang-kadang justru di antara warga negara sendiri saling menjajah satu dengan yang lainnya. Yang merasa lebih banyak, lalu melihat yang kelompok sana sedikit, mulai menjajah yang sedikit. Biasa itu dengan bahasa minoritas. Yang seharusnya kita sebagai orang percaya tidak seperti itu. Tetapi di mana kita hadir, kita menjadi garam dan terang. Jangan kehadiran kita itu justru membuat orang lain merasa tertindas, merasa tidak nyaman, membuat orang lain merasa seolah-olah dia bukan siapa-siapa. Jangan. Tetapi apapun kita yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan pada hari ini dalam berkat tugas tanggung jawab posisi apapun di dalam dunia ini, mari menjadi garam dan terang agar setiap orang yang hidup berdampingan dengan kita itu merasa bahwa mereka benar-benar hidup dalam alam yang merdeka. Itu. Jangan tutup berkat orang. Jangan datangkan kesusahan buat orang lain. Jangan. Makanya kemarin di rapat PHM itu kami mulai bicara beberapa minggu ini tentang apakah karyawan-karyawan di dalam gereja ini sudah benar-benar merasa merdeka atau belum dengan hak-haknya. Kalau belum, ya
harus diperlihat lagi. Gaji mereka ini sudah berapa tahun? Jangan orang kerja di gereja justru dia tidak lihat masa depan. Harusnya dia kerja di gereja ini, para karyawan dia lihat ada masa depan di sini. Jangan orang kerja sudah 10 tahun cuma tinggal honor terus. Di gereja harusnya jadi berkat, mendatangkan damai sejahtera buat setiap orang yang datang di sini. Bukan justru menjadi melihat orang terbeban kerja di sini, gereja ini. Tidak. Kita harus jadi berkat, supaya setiap orang merasa bahwa dirinya punya masa depan. Apalagi kalau kita bicara tentang gereja, tekad PHM untuk memerdekakan. Kalau ada yang masih belum merasa merdeka dengan gaji, dengan pendapatan. Yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam tanggung jawab kita juga sebagai warga gereja. Bagaimana kehadiran kita sebagai warga gereja di tengah-tengah pengutusan kita di GPIB Batra Kasih? Oh, ini dia menarik. Tuhan mengutus Bapak Ibu untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini, bertumbuh di tengah-tengah jemaat ini sebagai jemaat yang merdeka, bertumbuh di tengah jemaat ini untuk menjadi berkat satu dengan yang lainnya, agar yang lainnya pun merasakan bagaimana mereka itu hidup sebagai orang yang merdeka di tengah-tengah jemaat ini. Tetapi apakah benar tugas tanggung jawab kita sebagai warga gereja, di mana Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah jemaat ini, sudah mencerminkan bahwa kita adalah warga gereja yang juga bertanggung jawab, juga menjadi pergumulan? Namanya terdaftar di GPIB Batra Kasih Makassar. Gereja hanya jalan-jalan. Ini orang yang masih dijajah ini begini, belum merdeka betul, ini belum memahami dan mengerti betul. Saya kunjungi satu jemaat, sudah mau 6 bulan saya di sini, saya sampai di rumahnya, dia tidak kenal saya. Bapak kenal saya? Dia ketawa. Pernah lihat saya? Dia tidak bisa jawab. Saya pendeta GPIB Batra Kasih. Waduh, Bapak pendeta. Nah, ini Anda belum benar-benar merdeka kalau begini. Harusnya orang yang merdeka, dia tahu benar tugas tanggung jawabnya, sebagaimana dia tahu tugas tanggung jawabnya kepada negara, dia tahu juga tugas tanggung jawabnya kepada gereja. Jadi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini harus kita pahami bahwa kita adalah orang yang merdeka, yang bebas lepas dari perbuatan, perkataan, dan pikiran yang mendatangkan dosa, yang bebas lepas dari segala perbuatan yang menindas orang lain. Kita adalah orang yang merdeka, yang mau menjadi berkat agar orang-orang di sekitar kita juga merasakan kemerdekaan itu. Itu dia. Sebagai orang yang merdeka, saya mau tanya buat Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu sudah merasa merdeka atau belum? Sudah? Sudah ya? Puji Tuhan, karena memang kita benar adalah orang yang sudah dianugerahkan kemerdekaan. Kalaupun ada orang yang mengatakan, saya sepertinya belum, Pak Pendeta, belum benar-benar merdeka, Pak Pendeta. Kalau Anda belum merasa benar-benar merdeka, baca-baca lagi itu Yohanes 8 ayat 36. Ya? Kalau Anda memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi kadang-kadang saya bingung kalau ada orang Kristen bilang, kita hidup di Indonesia ini belum benar-benar merdeka. Hati-hati, itu tidak alkitabiah, itu tidak teologis. Eliotero, kemerdekaan itu atas anugerah Allah. Lalu kalau Allah sudah berikan kemerdekaan, tapi kita masih bilang, kayaknya kita masih hidup di alam yang belum merdeka. Oh, hati-hati, orang Kristen jangan salah sangka.
engkau sudah dimerdekakan, engkau sudah dibebaskan, dan engkau sudah dilepaskan. Yang engkau harus tahu sekarang adalah dalam alam merdeka ini Tuhan memimpin engkau ke jalan ke masa depan untuk menerima anugerah keselamatan yang digenapi pada saat Dia datang untuk kedua kali. Itu dia. Sebagai orang yang merdeka. Sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan tunjukkanlah bahwa engkau adalah pribadi yang merdeka. Amin. Kategori dari sektor pelayanan 4, boleh kita kasih tepuk tangan. Juara keduanya ada Bapak Hendrik dari sektor pelayanan 10. Dan juara pertama ada Bapak Setiawan dari sektor pelayanan 11. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga juara lomba masak nasi goreng kita pada malam hari ini. Dan untuk penerimaan hadiahnya, saya minta perwakilan dari korsek, dari masing-masing korsek sektor pelayanan 3, sektor pelayanan 2, dan sektor pelayanan 1. Masing-masing korsek boleh mewakili untuk penerimaan hadiahnya. Korsek sektor pelayanan 3, sektor pelayanan 2, dan sektor pelayanan 1. Atau yang mewakili. Ini sebagai bentuk ucapan terima kasih panitia kepada seluruh koordinator sektor dan seluruh jemaat yang sudah membantu agar semuanya bisa terlaksana pada malam hari ini. Oke, boleh ke koordinator sektor pelayanan 3 boleh kasih ke juara ketiga. Juara ketiga dulu. Kita dari juara ketiga. Boleh diabadikan. Ini nanti akan buka rumah makan, Pak. Rumah makan nasi goreng. Oke. Selanjutnya, sektor pelayanan 2 memberikan hadiah kepada juara kedua, atau boleh diwakili dari panitia. Boleh? Bapaknya. Oke. Oke, kita kasih tepuk tangan juara kedua kita. Dan juara pertama, kita kasih tepuk tangan juara nasi goreng. Dari sektor pelayanan 11, dan hadiahnya diwakili oleh koordinator sektor pelayanan 1. Boleh kita berfoto sama-sama? Panitia boleh ada yang mewakili untuk foto sama-sama dengan juara kita juga. Oke. Selanjutnya siap-siap lomba lari kelereng. Untuk lomba lari kelereng, juara 3 dari sektor pelayanan 4 ada Jo. Mana Jo? Boleh? Oke. Selanjutnya juara kedua dari sektor pelayanan 12 ada Ella. Oke. Dan juara pertama untuk lomba lari kelereng dari sektor pelayanan 6 ada Airen. Dan hadiahnya boleh perwakilan sektor dari sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Dari korsek 4, 5, dan 6 boleh bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Korsek 4, 5, dan 6 atau yang mewakili. Boleh. Oke. Kita juara ketiga dulu yang akan diberikan oleh sektor 6. Boleh langsung ke juara ketiga. Sektor 6 nggak ada?
yang ada aja, langsung. Oke. Konsep sektor 6 memberikan hadiah kepada juara ketiga, ada Joe. Koordinator sektor 5 akan memberikan hadiah kepada juara kedua kita, ada Ella. Dan Korsek sektor pelayanan 5 akan memberi hadiah kepada juara pertama kita, Airen. 4. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk adik-adik PA kita malam hari ini. Terima kasih untuk masing-masing perwakilan sektor. Dan selanjutnya ini untuk Oma dan Opa yang sudah semangat. Lomba joget balon. Untuk juara ketiga dari sektor pelayanan 11, Ibu Kristina dan Ibu Marle. Boleh kita kasih tepuk tangan? Juara kedua dari sektor pelayanan 2 ada Ibu Matantu dan Ibu Foni. Sektor pelayanan 1. Oke. Dan juara pertama dari sektor pelayanan 3, Bapak dan Ibu Tanama. Kita kasih tepuk tangan dan kami meminta kesediaan dari masing-masing korsek 9, 8, dan 7. Masing-masing perwakilan dari korsek 9, 8, dan 7. Korsek 9, 8, dan 7. Jadi korsek 9 akan memberikan hadiah kepada juara ketiga. Korsek 8 akan memberikan hadiah kepada juara kedua. Dan korsek 7 akan memberikan hadiah kepada juara pertama. Oke. Koordinator sektor pelayanan 9 ada? Ya, silakan. Perwakilan dari koordinator sektor pelayanan 8, boleh? Sektor 8. Kalau tidak ada mungkin boleh diwakili sama
Boleh 10, 12 atau yang mewakili? 12 sudah ada, 10. Oke. Sektor 12 silakan memberikan hadiah kepada juara ketiga. Juara ketiga ada Marcella. Sektor 11 silakan memberikan hadiah kepada juara kedua, diwakilkan oleh mamanya Nando. Dan sektor 10 silakan memberikan hadiah kepada juara pertama yang mewakili Noel, tantenya Noel. Oke, sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan sekali lagi kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dari seluruh warga jemaat Gereja Batra Kasih. Dan sampailah kita kepada saat yang paling ditunggu-tunggu. Ini ada best kostum terbaik untuk 4 orang, yang akan diumumkan oleh Baik, Bapak Ibu, tadi panitia sempat membicarakan sangat susah untuk menentukan siapa yang terbaik karena antusias warga jemaat dengan kostum, apalagi anak-anak kita dengan kostum yang begitu indah. Oma Baramuli, Ibu Nini Nurugito, Bapak Andre Patekoi, dan anak Yosua Labonde. Kami persilakan Bapak Pendeta Roberto Wagey untuk memberikan hadiah bagi pemenang kostum terbaik. Inilah peserta busana terbaik pada malam hari ini. Kami mohon aplausnya untuk mereka semua. Terima kasih. mungkin boleh Om bergabung bersama di tengah-tengah juga kita foto bersama-sama untuk the best kostum kita malam hari ini. Kita foto rame-rame the best kostum, kita abadikan the best kostum kita di 17-an tahun ini. Boleh panitia juga yang menggunakan kostum boleh ikutan bergabung bersama-sama the best kostum kita sebelum kita mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Oke, boleh bergabung, silakan. Oh iya, yang juara lombanya juga sekalian sebelum kita mengakhiri. Jadi juara lomba joget balon, juara lomba joget karung pada malam hari ini. Oke.